Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 peserta Laser CPNS golongan 3 angkatan 7 tahun 2024. Kami akan mempresentasikan tugas agenda 2 kami, yaitu tokoh nasional yang menerapkan nilai berakhlak di Indonesia. Dan kami memilih Bapak Mahfud MD sebagai tokoh nasional yang mengimplementasikan nilai berakhlak. Mahfud MD adalah seorang akademikus, hakim sekaligus politikus. Beliau lahir di Omben, Sampang, Jawa Timur pada 13 Mei 1957. Ia mengawali kiprahnya di dunia akademisi sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai ketua merangkap hakim pada Mahkamah Konstitusi periode 2008 hingga 2013 dan Menko Polhukam dari 23 Oktober 2019 hingga 1 Februari 2024. Mahfud MD adalah sosok yang penuh dedikasi terhadap pendidikan, hukum, dan juga pemerintahan. Dengan disertasi doktornya yang fenomenal tentang politik hukum, Mahfud menciptakan karya yang menjadi bahan bacaan utama di berbagai perguruan tinggi. Mahfud MD terus berkontribusi dalam pengembangan hukum dan politik di Indonesia. Dedikasinya dalam dunia akademisi dan pemerintahan membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan diandalkan untuk memimpin dan memberikan sumbangsih positif bagi bangsa dan negara. Selain itu, sekalipun menjabat sebagai ketua MK, namun pribadinya yang sederhana mampu membawa MK menjadi lembaga yang dekat di hati rakyat. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Sepak terjang MK dalam menjatuhkan putusan-putusan yang didasarkan pada keadilan substantif dengan sendirinya melambungkan nama MK. Prestasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran besar Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahfud MD. Oleh karenanya, Harian Nasional Seputar Indonesia menganugerahkan gelar Man of the Year 2009 kepada Mahfud MD. Sebagai akademisi dan praktisi hukum, Mahfud MD telah menunjukkan kompetensi yang luar biasa. Gelar profesor di bidang hukum tata negara bukan sekedar simbol-simbolik, tetapi juga cerminan dari kemampuan dan penguasaan beliau dalam bidang hukum. Dalam setiap diskusi, beliau mampu menjelaskan persoalan hukum yang rumit dengan bahasa yang sederhana, membuatnya mudah dipahami oleh semua kalangan. Keputusannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selalu didasarkan pada kajian mendalam dan penuh pertimbangan. Di tengah dinamika politik dan sosial yang kompleks, Mahfud MD selalu tampil sebagai jembatan yang harmonis. Kemampuan beliau untuk membangun dialog dan menjaga kerukunan antar berbagai pihak membuatnya dihormati di kalangan pejabat maupun masyarakat. Dalam setiap kesempatan, beliau selalu menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan. Ia percaya bahwa kemajuan bangsa hanya bisa dicapai melalui kerjasama yang harmonis tanpa harus melupakan prinsip dasar demokrasi dan keadilan. Sikap harmonisnya terlihat dari kemampuannya untuk membangun komunikasi yang baik, tak hanya sesama pejabat negara, tetapi juga dengan masyarakat luas. Mahfud MD percaya harmoni dalam kepemimpinan adalah kunci untuk menciptakan keputusan yang bijak dan menguntungkan bagi semua pihak. Loyalitas Mahfud MD terhadap bangsa dan negara tidak perlu dilakukan lagi. Sebagai pejabat publik, beliau selalu setia pada konstitusi dan hukum yang berlaku, meskipun tantangan dan godaan sering datang silih berganti. Loyalitas terhadap prinsip keadilan dan kebenaran terbukti dalam berbagai keputusan yang pernah ia ambil, menunjukkan bahwa loyalitas sejati bukan hanya terhadap jabatan dan kepentingan pribadi, tetapi terhadap kebenaran dan amanah yang diembannya. Loyalitasnya pada bangsa dan negara tak diragukan lagi. Beliau selalu menunjukkan komitmen penuh untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Baginya, kepentingan negara selalu diutamakan di atas segala kepentingan pribadi atau golongan. Memperhatikan kepentingan masyarakat. Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, banyak tugas yang diemban oleh Mahfud MD. Salah satunya adalah terkait penanganan korban tindak pidana terorisme. Negara melalui Kemenko Polhukam dan PLSK memberikan kepada 4 korban tindak pidana terorisme dengan nilai total mencapai 450 juta rupiah. 2 orang merupakan korban terorisme di Jalan Tol Kanci Pejagan, 1 orang menjadi korban di Cirebon, dan 1 orang merupakan korban penyerangan di Lamongan, Jawa Timur. Nilai yang keempat adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, dan Menteri Dalam Negeri Turki Aldi Yerlikaya menandatangani perjanjian kerjasama keamanan antara Indonesia dengan Turki yang berlangsung di Ankara. Kerjasama ini merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Turki, khususnya di bidang politik. Penandatanganan naskah perjanjian bidang keamanan ini juga menandakan disepakatinya mekanisme bilateral berupa security dialog meeting antara Menko Polhukam RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Turki. Profil lengkap Mahfud MD mencerminkan perjalanan hidup seorang intelektual dan pemimpin yang berdedikasi.